Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du, usikum bi nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka manusia itu ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Surat Al-Baqarah 201. Kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Jumat ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat sebagai kewajiban yang harus kita lakukan satu kali dalam satu minggu. Kemudian selawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa diri kita, memberi petunjuk kepada kita untuk mencapai kebahagiaan, di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat yang khatib bacakan tadi, ada sebahagian manusia, kata Allah, yang bermohon, yang berdoa, yang meminta setiap harinya, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia ini, berilah kami kebaikan di dunia ini, berilah kami ketenangan dari dunia ini, berilah kami kedamaian di dunia ini, dan juga beri pula lah kebahagiaan untuk kami di akhirat kelak, keselamatan di akhirat kelak, dan jauhilah kami dari azab api neraka. Dan dalam ayat lain, di dalam surah Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77, apa kata Allah? Wa batahi fima taqallau darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabi'il fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhiratmu, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini juga Allah menganjurkan kepada kita, meminta kepada kita, carilah apa yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita, yaitu kebahagiaan akhirat kelak. Tapi kamu jangan lupa pula, kata Allah, mencari kebahagiaan di dunia ini. Maka yang jadi persoalan bagi kita adalah, kalau di akhirat nanti kita telah berusaha dengan beribadah dengan baik, bahwa tujuan kita hanyalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan di surga Allah nanti. Namun di dunia ini juga Allah dan Rasulnya memberitahu juga kepada kita, apa saja perkara yang bisa membuat kita bahagia di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, arba'atu minasya'adah,
Ada 4 perkara yang termasuk membuat kita itu sa'adah, berbahagia, ceria, tenang, membuat kita ini aman. Yang pertama kata Rasulullah adalah al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Istri yang solehah itu adalah istri yang selalu mengedepankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mengedepankan perintah Allah dan juga perintah suaminya. Mungkin dalam Jumat-Jumat yang akan datang kita juga bisa membahasnya, bagaimana bentuk-bentuk dari istri yang solehah ini. Itu adalah istri yang baik, istri yang patuh kepada suaminya. Yang mana istri yang solehah ini adalah istri yang menyayangi keluarganya melebihi dari menyayangi yang lain-lainnya. Suami dan anak-anaknya lebih dia utamakan ketimbang hal-hal yang lainnya. Banyak juga di antara kita lihat, bahkan banyak yang mengadukan pertanyaan, "Wahai Ustadz, apa hukumnya seorang istri itu pergi mengunjungi anak cucunya dan dia tidak memperhatikan suaminya di rumah, yang mungkin suaminya sudah tua?" Dan ada juga pertanyaan, "Wahai Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri yang selalu berhias kalau ada beralik, kalau ada pesta, tapi di depan suaminya dia biasa-biasa saja? Dahulu sebelum dia menikah, gayanya bukan main, sangat menarik hati. Tapi setelah dia menikah, dia tidak lagi memandang situasi dan keadaan bagaimana dirinya." Kalau seperti ini berarti ada yang tidak baik. Bukan berarti salah satu yang masuk ciri-ciri daripada istri yang solehah. Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa, apa kata Rasulullah? "Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baik pembendaharaan seorang lelaki? Yaitu adalah istri yang solehah, yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila suami pergi, dia akan menjaga dirinya." Ini kata Rasulullah. Istri yang soleha itu kata Rasulullah salah satu ciri-cirinya adalah yaitu sangat senang suami memandangnya. Walaupun kadang-kadang dia sudah tua, tapi rasa kasih sayang dari seorang suami kepada istrinya masih terjaga dengan baik seperti awal-awal perjumpaan, di awal-awal pernikahannya. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, bila dia diperintah, dia akan melaksanakan perintah suaminya ini. Dengan syarat perintah suami ini adalah perintah yang bukan berbuat maksiat, bukan membawa dirinya kepada perbuatan dosa. Dia tidak mendongkol di saat kita memberi perintah kepadanya. Kalau dia mendongkol, berarti dia ini bukan istri yang solehah, bukan istri yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bila pergi suaminya pergi tidak di rumah, dia akan berusaha menjaga dirinya sebaik-baiknya. Zaman sekarang ini kan banyak yang aneh-aneh kita dengar. Biarlah suaminya itu berselingkuh asal jangan menikah lagi. Dia tidak ingin suaminya menambah lagi istrinya, walaupun dia tidak mampu memelihara suaminya tadi. Dia tidak bisa lagi memperhatikan suaminya lagi yang membutuhkan perhatiannya. Dan jika dia tidak mau pula memberi izin kepada suaminya tadi, tapi dia membiarkan suaminya berselingkuh dengan orang lain. Kalau seperti ini bukan wanita yang baik. Tapi suami istri yang baik adalah istri yang selalu menjaga diri suaminya dan hartanya.
daripada yang akan mencelakakan dirinya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis lain mengatakan, ya, tidak dibolehkan seorang istri itu melakukan puasa sunnah, sholat sunnah, kalau suaminya itu tidak mengizinkan. Karena kebutuhan suami itu ada pada diri sang istri ini. Pahala yang dia dapatkan mentaati suaminya jauh lebih besar ketimbang dia itu melakukan puasa sunnah, sholat malam, dan lain sebagainya. Ini istri soleha. Itu juga yang tadi, kalau suaminya sudah tua, yang sudah tidak lagi mampu memelihara dirinya, sakit dan lain sebagainya. Ada juga beberapa di daerah lain juga bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz? Suaminya sudah sakit-sakitan, sudah 30 tahun, 35 tahun dia berumah tangga, di saat suaminya lemah, dia minta cerai kepada suaminya. Bahkan dia datangi sahabat, dia datangi famili-famili dari suaminya tadi supaya menjemput suaminya tadi, karena dia tidak mampu lagi melayani suaminya dengan baik. Kalau seperti ini bukanlah istri yang soleha. Jadi istri yang soleha itu salah satu, ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah tadi, sangat senang suami tadi memandangnya. Yang kedua, dia memelihara dirinya, berhias untuk suaminya. Kemudian dia memelihara dirinya di saat suaminya tidak lagi di rumah. Maka berbahagialah kita-kita ini yang mendapatkan istri yang soleha tadi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana istri soleha ini? Kata Rasulullah, barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga nanti, maka dia akan bersama istrinya, dibuatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga nanti untuk dia diami istri dan keluarganya. Itu yang pertama, bahwa yang membuat kita bahagia yang pertama adalah istri yang soleha. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah memiliki tempat yang nyaman, rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Betapa bahagianya kalau kita bisa membuatkan rumah, ada rumah kita yang luas, bukan rumah yang sempit. Kalau kita beri rumah sekarang ini ada yang tipenya SS, SL, tipe 45, 46 dan lain sebagainya. Maka bagi seorang suami yang memiliki keluarga, maka usahakanlah keluarganya itu memiliki rumah yang lapang, luas. Kita sangat ragu sekali, kadang-kadang sangat ini di kota-kota kita lihat. Rumahnya apa adanya. Di saat dia punya mobil, dia numpang parkir di tempat orang lain sehingga mengganggu hal ini. Ini berarti tidak bahagia, tidak tenang. Apalagi kita punya keluarga yang besar, hanya memiliki rumah yang kecil, tentu kita tidak akan bahagia. Makanya orang-orang dulu kita lihat bagaimana rumah bagonjong yang dibuat itu. Betapa banyak kamar-kamar yang disediakan agar anak kemenakan yang tinggal di rumah gadang itu bahagia dengan kelapangannya. Bahkan punya syarat-syarat lagi, bahwa ruang tamunya harus luas, kamarnya harus banyak. Ini rumah gadang yang dahulu sangat menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana dulu orang-orang tua kita dulu membuatkan tempat bagi anak cucunya. Salah satunya itu rumah gadang itu. Itulah yang kedua, yaitu rumah yang lapang, tempat tinggal yang lapang. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, perkara yang membuat kita bahagia itu adalah memiliki teman dan tetangga yang baik. Kehadiran teman dan tetangga dalam hidup kita sehari-hari sangat dibutuhkan. Islam sangat memperhatikan betul agar kita menjadi teman dan tetangga yang baik bagi orang lain. Dan kita akan sangat beruntung jika memiliki teman dan tetangga yang baik kepada kita. Karena itu kita dituntut untuk menghormati teman dan tetangga kita dengan harapan agar Allah memberikan teman dan tetangga yang baik kepada kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia itu mengganggu temannya, mengganggu tetangganya. Jangan mengganggu tetangga, jangan mengganggu teman kita. Kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir. Bahkan dalam hadis lain apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Tidak akan masuk surga orang yang tidak nyaman tetangganya karena perbuatannya. Ini kadang-kala saat ini banyak juga di antara kita lihat di daerah-daerah lain, katanya berusaha membuat kandang ayam di tengah masyarakat. Ini mengganggu tetangga. Kalau terganggu tetangganya, ini hadis tadi, tidak masuk surga kata Allah. Orang yang merasa terganggu tetangganya oleh perbuatannya. Itu juga yang lainnya, mentang-mentang itu adalah tanah kita, kita buat di sana itu misalnya kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam yang membuat tetangga kita terganggu. Padahal rumahnya jauh lebih dulu daripada usaha yang dia lakukan. Bahkan banyak pengaduan-pengaduan di tempat lain yang membuat kandang puyuh misalnya di samping rumah tetangganya yang baunya bukan main busuknya. La tadkhulu kata Rasulullah. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Allah. Orang yang merasa tetangganya terganggu oleh perbuatan dan keburukannya tadi. Kemudian juga kita lihat teman. Bisa berteman juga hal yang seperti demikian. Bagaimana kita memiliki teman yang membuat diri kita bahagia? Ciri-ciri teman yang baik itu kata Rasul, dalam Islam dikatakan yang pertama beriman kepada Allah, yang mengajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kita duduk bersama di kedai, tidak masalah kita duduk bersama misalnya di tempat yang lain, tapi di saat azan dikumandangkan, kita bersama-sama mengajak dia untuk ke mushola, ke masjid, untuk sholat berjemaah, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman yang ceria dan mudah tersenyum. Betapa bahagia dan senangnya hati kita kalau kita punya teman yang mudah tersenyum, mudah bahagia, mudah ceria, tidak bermuka masam. Kemudian selalu berbaik sangka. Tidak ada suudzon, tidak ada berburuk sangka dalam dirinya. Dia selalu berbaik sangka kepada temannya tadi. Kemudian yang keempat, suka menolong teman dalam kesusahan. Dia tolong temannya apa kesusahan dari temannya tadi. Kemudian yang kelima adalah selalu menjaga rahasia dari keburukan-keburukan temannya tadi. Itulah 5 tipe dalam Islam untuk mencari teman yang baik. Kemudian ada juga dalam Islam 5 orang yang jangan dijadikan dia itu teman dan dijauhi. Yang pertama yaitu orang yang suka iri. Orang yang suka dengki, SMS kata orang sekarang. Suka melihat orang susah. Tidak bahagia melihat orang senang. Orang lain membuat rumah dia yang panas dingin. Orang yang beli TV, dia telinganya yang peka. Orang lain beli kendaraan dia sendiri, ekornya sendiri yang merasa panas. Ini orang yang suka iri. Kemudian adalah orang yang penghasut. Jauhi orang yang penghasut, provokator. Ini. Kemudian yang ketiga adalah selalu mencari perhatian. Seolah dia itu harus diperhatikan. Dia yang hebat, dia yang pandai. Kemudian yang keempat, suka mengkritik. Semua perbuatan orang baik, semua orang yang dilakukan dengan baik, dia kritik. Ada saja salah orang-orang tersebut bagi dirinya. Seolah-olah yang benar itu adalah dia. Yang betul itu adalah dia. Walaupun salah menganggap dirinya juga benar. Orang lain dikritik terus. Apalagi kalau kita sering mengadakan rapat. Di dalam rapat dia diam. Tapi setelah diputuskan hasil rapat, di belakang dia mulai berbicara itu, berbicara ini. Seolah-olah tidak setuju. Orang seperti ini kalau dapat dijauhi. Kemudian yang kelima, narsis namanya, narsis.
cinta kepada diri sendiri, berlebih-lebihan cintanya kepada diri sendiri. Inilah 5 orang yang menjadi yang sebaiknya kita hindari bila berjumpa dengan orang seperti ini. Inilah 4 yang ketiganya. Yang keempat adalah yang membuat kita bahagia adalah di dunia ini kendaraan yang nyaman, kendaraan yang bagus, bukan kendaraan yang baik, bukan kendaraan yang mahal. Betapa senangnya hati kita di saat kita punya kendaraan. Kalau kita mempunyai kebutuhan, kita langsung saja membawa kendaraan kita. Tak perlu adalah kendaraan yang mahal. Jadi orang yang membeli kendaraan, mobil, motor dan lain sebagainya, pasti dia akan merasa senang hatinya jika kendaraan itu baik. Tapi bila kendaraan yang dibelinya itu adalah kendaraan yang tidak baik, pasti hatinya tidak bahagia. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, inilah kata Rasulullah, ya, orang ciri-ciri orang yang akan bahagia, yang pertama dia memiliki istri yang soleha. Yang kedua memiliki rumah yang lapang, rumah yang nyaman. Ketiga memiliki teman yang baik. Yang keempat memiliki kendaraan yang nyaman, memiliki kendaraan yang baik, yang mana dengan kendaraan tersebut dia bisa memanfaatkannya dengan baik pula. Fa'tabiru ya ulul absar.